di mana? Vivi di Bintaro. Di Bintaro, oke. Vivi mau ngobrol sama Tante Rin. Kita Ya. dicomblangin. Silakan, Vi. Nah, Tante Rina udah pernah comblangin artis belum? Tante Rina comblangin artis. Oh, minta dicomblangin sama artis. Pernah memperkenalkan artis sama artis. Akhirnya jadi tapi kayaknya dia pacaran. Dicomblangin sama teman-temannya sendiri kok malah mau. Itu kenapa tuh menurut Mbak Ica? Nah, mungkin menurut mereka orang tuanya nggak gaul, seleranya juga selera bukan selera gaul, gimana? Karena kan emang ada ya generation gap ya, di mana anak ngerasa oh orang tua kita seleranya ketinggalan. Dan jadi kalau mau nyomblangin mungkin yang lebih nggak ketara kali ya, yang yang pelan-pelan. Kalau misalnya di daerah-daerah masih ini ya, itu kadang-kadang masih berlaku loh itu. Orang tua yang nyomblangin anaknya sendiri gitu ya? Ntar anak lu sama anak gue ya gitu. Atau mungkin belum lahir atau baru lahir juga Ada ini ya buat anakku. udah diikat dari kecil. Tante Rina sendiri gimana? Kan sering nyomblangin orang sampai jadi anak sendiri, ada yang dicomblangin apa enggak? Ini Nggak mau termasuk ya? anaknya. Enggak. Anak sendiri enggak ya? Tante pernah coba mungkin? Enggak pernah juga. Enggak pernah juga. Biar aja dia cari sendiri. Pernah nggak sih Tante punya pengalaman gitu ya, yang dicomblangin itu, oke, kalau misalnya tiba-tiba dapetnya bagus sama bagus kan senang gitu Mbak Ica ya sampai jadi. Ternyata ada yang datang ke Tante Rina komplain gitu, ih kok saya dikenali sama yang begini-begini. Yang saya pernah jodohin juga itu, ada juga kadang-kadang dia komplain ke saya. Maksudnya komplainnya nggak terlalu, gimana ini? Ya sudahlah, kamu sabar. Ya kamu dulu mau kan, kamu udah saya cuman kenalin, kamu jalanin ya udah jalanin. Tapi awet sampai sekarang. Sampai sekarang awet tuh saya lihat. Iya, sebentar Tante Rina, Mbak Ica, kita mau interaktif sama pemirsa di rumah, Iya. jadi nanti bisa terima telepon dan ngobrol sama mereka. Dan pemirsa seperti biasa, jangan lupa kalau Anda pengen ikut ngobrol sama kita, Anda bisa hubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jabotabek 3914603. Kita tunggu teleponnya. Topik kita malam ini adalah Mak Comblang. Sekarang Mbak Ica cerita sedikit dong. Setelah jadi nih sama Mas Ikang, sebetulnya Mas Ikang tuh dulu tahu nggak sih mau dicomblangin sama Mbak Ica, dan gimana perasaan Mas Ikang? Ayo dong cerita. Dipaksa sama Tante Rina, ayo dong cerita kan. Dia tahu juga cerita. Jadi sekarang dibuang. Oh sebentar, ada telepon. Halo. 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 Oh putus. Kita tunggu lagi teleponnya ya. Ingin jodoh nih. Kalau yang kayak gini belum jodoh apa ya? Oke, gimana Mbak Ica? Tahu, tapi pasrah tuh pasrah dia. Mesti ada ikangnya jadi biar lebih seru ya. Iya, Tapi dia tahu. artinya Mas Ikang waktu itu memang Oke-oke aja. aja. aja juga ya, nggak Nggak berkeberatan. ada perempuan. Paling oke nih berdua nih. Ada perempuan nganggur kali ini. Jadi nggak boleh juga kali ya. Iya, kalau Mbak Ica sempat berusaha menjadi comblang untuk temennya dan ternyata gagal. Menurut Mbak Ica tuh lebih karena apa tuh bisa begitu? Emang nggak bakat. Karena mak kali ya. comblangnya nggak bakat atau karena dua Bukan. orang ini nih yang Bukan nggak bakat. Nggak bakat nyomblangin. Nggak bisa juga. Kebetulan Ya, emang nggak jodoh aja kali ya. Ada 2-3 kali nyobain. berarti kayaknya saya harus daftarnya ke Tante Rina kali, ke Tante Rina kali. Enggak tuh. Tante punya perasaan khawatir nggak sih kalau sedang berencana mau nyomblangin seseorang, ada nggak rasa khawatir, aduh nanti terjadi sesuatu atau enggak? Soalnya jadi comblangnya ini memang bukan kerjaan sih ya. Misalnya teman-teman ketemu, paling kalau Tante Rina, Rin, itu dong, ada nggak ini cariin dong jodoh buat anak saya gitu. Waduh, ini tipe anaknya gue mesti tahu dulu ini. Dia senengnya yang katanya yang Jadi pakai di riset pokoknya dulu gitu ya. Waduh, ini dia ini yang kita mesti cari. Ini orangnya dia jarang keluar. Dia mesti cari perempuan katanya yang dia maunya yang cantik tapi berjilbab. Gimana itu saya bilang. Waduh, ini kita ini stoknya. Ya itu datangnya juga kan nggak bisa dicari. Nanti jalan-jalan ketemu suka iseng nanya, udah punya pacar belum? Tapi berarti Tante nggak pernah punya perasaan Enggak. khawatir ya, jadi Nggak ada beban. Saya menjalankan sesuatu itu tidak ada beban kok. oke. Gitu. Pemirsa, saya mau nanya lagi, kalau masih ingin ikut
ngobrol dengan kami di sini bisa hubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jabotabek 3914603. Ayo cepat, ini ada Mak Comblang loh di sini. Tiba-tiba Yang mau, tuh yang minta mau. dicomblangin loh sama Tante Rina. Ini gimana kalau ada telepon minta gitu? Begini, kalau ada yang minta, kita mesti lihat dulu mukanya. Mbak Ica, sekarang gini, tadi kembali lagi di segmen sebelumnya kan saya sempat tanyakan gitu kalau ada orang-orang yang merasa kalau dicomblangin itu harga dirinya turun atau karena masalah gengsi, atau ada Pameo yang mengatakan kalau jodoh tuh jangan dicari, dia datang sendiri. Itu menurut Mbak Ica gimana? Kenapa ada orang-orang yang berperasaan seperti itu? Apa memang benar kalau dicomblangin tuh harga diri jadi turun? Iya sensitif aja. Mungkin kalau misalnya habis dicomblangin terus nggak jadi kan gengsinya turun. Tapi kalau jadi kan untung. Ya kalau aku pikir kalau udah berani minta dicomblangin ya udah pasrah aja ya. Apa yang terjadi terjadi lagi. Serah-serah. Betul. Jadi memang kita Ya kalau udah, kalau emang Tante Rina nggak itu jadi, kan nggak jodoh, bilangin ya. orang yang dia minta. Kalau dia tidak minta jangan dong. Bisa-bisa dia marahin kita. Emang gue nggak ada kerjaan lu. Iya dong. Jangan. Kalau pendapat Mesti Tante yang Rina, serius dia mau baru. ya oke. Iya. Kalau pendapat Tante Rina sendiri kepada orang tua yang suka nyomblangin anak-anaknya gitu, yang ngejodoh-jodohin anak-anaknya itu gimana? Kalau- Kan itu sebetulnya mungkin niatannya sama aja, tulus gitu, Iya, untuk memang tulis. Tapi untuk zaman sekarang ya, kalau 1000 orang mungkin satu aja deh. Kalau yang 100 mungkin belum tentu. Itu jarang sekali itu. maksudnya gimana Tante? Misalnya ada 1000 orang gitu, terus orang tua dia menjodoh itu udah nggak zaman sekarang. Mungkin satu-satu aja ada, mungkin yang lain tuh susah. Maksudnya orang tua kepada Orang anak tua gitu. kepada anak itu jarang sekali untuk sekarang ya. Tapi Tante menjodoh-jodohkan kasihan. teman-teman. Ya kalau teman-teman kan nggak apa-apa, Lain lagi itu lain dong. urusannya Kalau ya. ini kan ada yang menjodohkan anaknya sendiri. Soalnya apa kalau dia menjodohkan terus tiba-tiba dia nggak, ini nanti kan orang tuanya dikasih salah. Tuh kan dulu kan maunya mama kan atau maunya papa, nah gitu. Tapi kalau teman juga bukan tidak mungkin terjadi peristiwa seperti itu kan Tante. Pada saat mereka ada masalah atau apa, terus datang lagi ke comblangnya, tuh kan ini dulu saya sih kebetulan ini kebetulan aja yang saya comblangin kebetulan yang minta itu udah duda, janda, duda lagi. Oke, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Halo, Halo, selamat malam. iya, Siapa ini? ini Vivi. Siapa? Vivi, Vivi di mana? Vivi di Bintaro. Di Bintaro. Oke, Vivi mau ngobrol sama Tante Rina. Ah, minta dong Ya. dicomblangin. Silakan Vi. Nah, Tante Rina udah pernah comblangin artis belum? Tante Rina comblangin artis. Oh minta dicomblangin sama artis. pernah memperkenalkan artis sama artis. Akhirnya jadi tapi kayaknya dia pacaran sekitar 7 tahun atau berapa putus. Boleh tahu nggak siapa? Hah? Udah nggak usah, nanti orangnya marah loh. Nggak boleh, nggak usah. Ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Atau mau minta dicomblangin mungkin? Ya, Udah cukup Vi? oke cukup Oke, ya, terima kasih banyak Vivi. Ya. Iya, jadi Loh bener kan? nyomblangin artis sama artis pacaran 7 tahun tapi ternyata nggak jadi sampai nikah ya. Itu kalau kayak gitu mak comblangnya ikut kena dikomplain nggak tuh Tante? Enggak juga. Belakangan ini saya tanya, dulu kenapa sih masalahnya, dia cerita. Tapi udahlah itu sudah pergi bersama angin. Bukan angin malam, pergi bersama angin. Mbak Ica, jadi kalau menurut Mbak Ica sendiri urusan comblang-mencomblang ini sesuatu yang sah-sah aja ya? Iya, sejauh semuanya senang dan ngerasa nggak ada yang dirugikan. Iya. Dan aku pikir juga ya anggap enteng aja lucu-lucuan ya. Kalau jadi itu bonus, nggak jadi ya nggak jodoh. Udah gimana dong? Oke, nah karena Mbak Ica dulu pernah dijodohkan, dicomblangi dengan Mas Ikang dan kemudian jadi, gimana dengan anak-anak Mbak Ica sekarang ini? Kan lagi beranjak remaja kan? Pasti nggak mau mereka. Nggak mau kalau dicomblangin sama ibunya ya, tapi mungkin ada mereka pernah cerita teman-temannya nyomblangin dengan ini dengan itu. Ada sih, cuman ya selera mereka ya lucu-lucuan aja lah SMA, SMP. Oke, iya Tante Mbak Ica, dari segala yang sudah kita obrolin malam ini, sebetulnya pengalaman atau pelajaran menarik atau yang berharga dari comblang-mencomblang ini apa? Dari sisi Tante Rina apa? Dari sisi Mbak Ica tuh apa? Tante Rina pikir kalau mencomblangi itu jangan, maksudnya gini, jangan kita mencomblangi orang terus
saya juga ada beban atau mereka juga ada bebannya, itu jangan. Dan saya kira itu kalau soal comblang mencomblangi itu tergantung dari Para pihak nih. para pihak-pihaknya masing-masing, personilnya masing-masing. Itu nanti dia yang mengatur. Kita kan kalau mereka sudah sama-sama, kita kan sudah tidak bisa lagi intervensi ke dalam. Iya. Iya kan? Saya kira begitu.